Halo sobat mata hobi dan gadget, balik lagi sama gue Randy di sini. Di video kali ini gue mau unboxing RC dari WPL lagi. Nah, WPL kali ini adalah WPL B16. Tapi sebelum itu, gue mau bahas dikit nih dari packagingnya. Kalau gue perhatiin ya, si WPL ini merefresh desainnya beberapa tahun sekali. Jadi beberapa tahun sekali tuh dia ganti desain. Beberapa tahun lalu desainnya nggak kayak gini nih, gue pernah lihat. Nah, kalau yang sekarang ini desainnya ini udah sama kayak beberapa WPL yang udah pernah gua unboxing. Oh ya, WPL B16 ini dia 6x6 ya. Oke lah, langsung aja kita unboxing. Ini manual book nih untuk remote-nya. Dia bahasa Indonesia ya. Kayaknya ini dikasih sama sellernya deh. Kita taruh pinggir dulu. Nah, udah kelihatan nih unitnya, cakep banget. Langsung aja kita bongkar. Ini dia nih WPL B16. Ini di sini remote-nya sama kayak WPL C241 ya. Mirip banget sih dari segi build quality-nya, terus jenisnya. Kan kalau yang D12 itu dia material finishing-nya doff gitu ya. Kalau ini sama sih, glossy gitu aja sama kayak yang C241. Ini adalah manual book yang dari WPL punya, pakai bahasa Inggris dan ada bahasa Cina-nya. Kita taruh di sini. Nah, ini di sini kita dapat kabel charger. Ya seperti biasa ya, nggak pakai adapter. Dan dapat apa nih, Mika? Kita buka aja dulu. Oke, jadi ini stikernya. Terus, oh ini ternyata kaca depannya. Ini bentuknya kayak gini ya. Ya, plastik biasa. Terus ini yang gue bilang tadi, chargernya tanpa adapter. Ini kita dapat obeng. Selanjutnya ini yang gue bilang tadi, shocknya, leaf spring atau shock daun. Terus ini parts pengganti kopel kalau shock waktu kita butuh. Dan ini aksesorisnya, shackle di depan. Oke, langsung aja kita ke mobilnya. Nah, ini nih unitnya, cakep banget nih. Scale banget sih menurut gua, mirip banget sama military truck yang ada. Nanti tinggal tambahin aksesoris belakang yang buat di bak ini yang modelnya terpal gitu. Jadi bakal makin scale deh. Ya, atau kalau kalian seneng DIY bisa juga sih bikin sendiri aja. Cuma perlu diperhatiin aja nih. Ini kan ada jarak antar lubang. Nah, ini perlu dihitung matang-matang sih. Sama ukuran lubang ini dibikinnya harus sesuai presisi gitu. Jadi pas masuk dan gak gampang kendor atau copot gitu. Wah, ini ada detail banget sih. Kayak kalau di truk-truk militer tuh biasanya ini tempat aki lah. Nih, tempat aki nih biasanya. Terus kayak yang gue bilang tadi, ini juga udah ada shackle-nya ya. Kita pasang dulu aja. Oke, nah ini yang gue maksud shackle tadi nih. Ini shackle-nya. Dan yang di belakang juga udah ada. Ini shackle-nya juga udah sama kayak di WPL C241 ya. Bukan aksesoris tambahan yang kita harus beli gitu. Tapi ini udah bawaan pabrik nih. Beberapa merek-merek lain memang kan ada juga yang dia belum bawaan pabrik gitu. Jadi kita harus beli sendiri lagi. Terus ini nih, uniknya nih. Spion ini foldable ya. Jadi kalau misalkan kita lagi trail run terus mobilnya terbalik, ini nggak gampang patah. Jadinya dia langsung nutup sendiri gitu. Keren sih nih. Jadi nggak cepet rusak nih kalau kita jatuh. Ini langsung otomatis kelipet, jadi lebih safety gitu. Ini di sini juga ada bracket lamp juga nih. Ya walaupun belum ada lampunya, tapi scale banget sih ini. Jadi bener-bener realistis gitu, mirip aslinya gitu. Terus bodi keseluruhan ini ya plastik ya, materialnya kita tahu WPL kayak gimana. Cuma kan tahu sendiri kalau kualitas plastik WPL nih kuat banget gitu. Kaki-kaki juga keseluruhan ini plastik nih. Cuma ini frame-nya di sini metal nih. Ini metal aluminium kayak, cuma ini yang gua punya nih warna hitam, jadi nggak kelihatan kayak metal dia. Kalau orang-orang lain gue lihat mereka warnanya masih yang silver aluminium gitu, jadi kelihatan banget metal sendiri. Tapi yang plastik sebenarnya cuma kaki-kakinya aja sih. Ini pakai motor Brush 130. Jadi ada 3 set gardan ya, satu untuk yang steering dan 2 untuk yang belakang. Kayak gue bilang di awal, ini 6x6, jadi ada set gardannya ya 3 otomatis gitu. Kalau 4x4 ya cuma dapat 2 set. Terus bannya ini kita dapat ban cadangan ya. Nih, ban cadangan. Jadi total kita dapat bukan cuma 6 ban, tapi 7 ban. Tapi ban cadangan ini kita bukanya agak susah sih. Jadi kita harus ngebongkar si baknya ini dulu.
kita harus ngebongkar si baknya ini dulu supaya bisa ngeluarin si ban cadangan. Ini ada plus minusnya, bisa menjadi nilai plus karena kalau kita lagi trailing jadi ini ban yang nggak akan kemana-mana. Nilai minus ya itu sulitnya dibukanya, sulit dijangkaunya gitu sih. Tapi kualitas ban menurut gua nggak ada perbedaan sama model-model WPL yang lain. Jadi ya ini masih bagus juga dan empuk sih. Enak buat di off-road. Ini juga ada mudguard nih dan dia elastis ya. Jadi kalau dipakai off-road pas nyangkut nggak gampang rusak atau patah si mudguardnya. Ini baterai dari kap mesin depan. Enak banget nih kalau posisi baterai di sini, nggak ribet kalau kita mau copot pasang. Dan menurut gue ini space-nya lumayan ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti si baterainya atau upgrade, masih ada space yang lumayan besar gitu. Nah ini kita dapat baterai dengan kapasitas 500 mAh 7,4 volt. Saran gue sih, kalau lu mau main lebih lama, lu harus beli satu lagi baterai kayak gini. Atau lu beli yang kapasitasnya lebih gede, supaya ISC-nya masih nampung kalau masih voltasenya 7,4 volt. Karena kalau udah lebih dari 7,4 volt, kayak lu pakai baterai 3 sel gitu, ya meletus ntar biasanya. Oke langsung aja kita tesnya lah. Nah sekarang kita konekin dulu, ini mobilnya udah gua onin dan dia ini masih nyari ya. Ini tandanya LED-nya kalau ngedip-ngedip dia masih nyari. Ini kalau udah gua onin remote-nya, nah dia udah langsung nyala terus. Nah ini udah ada LED kayak gini lumayan asik nih buat sobat mata hobi dan gadget yang mau traileran malam-malam. Jadinya nggak khawatir lagi, nggak gelap-gelapan banget lah. Seenggaknya ada LED ini. Oke langsung aja kita coba gas ya. Nah sekarang kita coba gas pelan dulu ya. Oke ini udah propo ya gas ya, kita bisa pelan, bisa kenceng. Sekarang kita coba steeringnya ya. Ini nih yang katanya full propo. Kita buktiin beneran full propo atau enggak. Karena gue beberapa reviewer bilang ini masih semi propo. Steeringnya belum propo. Harus ganti servo lagi. Ini kita buktiin sekarang. Ini menurut gue ini udah full propo. Karena gue bisa belokin dia dikit dan bisa belokin banyak. Mantep sih ini. Udah full propo ternyata. WPL upgrade B16 nya udah jadi full propo. Atau menurut gue kayaknya semua RC-RC WPL ini udah full propo ya. Oke langsung aja kita tes performanya di jalan kayak gimana. Kalian udah lihat sendiri gimana performa WPL B16 ini. Dengan harga 400 ribuan udah dapat RC dengan performa kayak gini, menurut gue worth it banget sih. Sama seperti RC-RC Adventure lainnya, udah mantep banget ya ini. Tapi karena masih pakai shock down atau leaf spring, jadi ya masih kurang mantul gitu, nggak kayak WPL C241 yang kemarin gue review. Tapi bukan jadi masalah, karena gue rasa kalian juga nggak akan pakai mobil ini untuk terlalu ekstrim sih, paling ya off-road standar lah. Gue pribadi aja sayang sih, mending dimainin bareng mainan bertema militer yang lain. Ya beli action figurnya, tentara-tentara atau apalah, RC tank, ya bebas apa aja. Karena scale cakep banget sih, detail ini. Nah, kalian yang udah punya B16 ini, share juga dong di komen pengalaman kalian pakai mobil ini kayak gimana. Apa kalian pakai mobil ini buat main ekstrim, apa cuma off-road standar? Komen ya di bawah guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget.